Ya kita tahu tenaga prana ini banyak digunakan juga ya. Kalau kita pergi ke Gramedia, ini ada beberapa buku dari karangan Chow Kok Sui, ini sangat bagus ya. Anda bisa membeli buku ini sehingga bisa memperkaya pengetahuan di bidang energi. Sangat simpel dan sangat mudah. Nah, dari kita punya hasil latihan senam tung ikung, ini juga menguatkan qi, energi kita ya. Yang kita tahu bahwa energi ada sumbernya tiga, dari matahari, udara, dan bumi. Kita bisa menyerap dari salah satu, tapi pada umumnya kita menyerap dari udara yang paling banyak. Ya, qi matahari jarang digunakan karena terlalu kuat, ya, terlalu panas. Kemudian qi bumi ini banyak digunakan untuk mengobati yang patah tulang. Ya. Nah, sebelum itu kita ingin melihat ya spektrum yang di dalam cahaya. Ya, kita kadang-kadang hanya memfokuskan cahaya sinar putih. Kenapa sinar putih ini banyak digunakan? Karena cahaya putih ini merefleksikan warna-warni yang ada. Kita tahu matahari menyorot ke bumi, maka pohon-pohon, ya, tanaman-tanaman bisa mengeluarkan kembang berwarna-warni. Karena itulah setiap kembang-kembang ini, pohon-pohon ini menyerap spektrum warna-warni yang disorot oleh cahaya matahari yang terbias sehingga mereka bisa menangkap warna-warna tersebut dan warna-warna tersebut ini berhubungan dengan aura di tubuh kita. Makanya belakangan ini banyak sekali aliran yang mempelajari tentang bunga-bunga, ya, bunga-bunga berwarna-warni untuk diminum, karena itu untuk memperkuat, memperkaya warna di dalam tubuh kita, sehingga juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, zaman dahulu, begitu hebatnya orang melalui meditasi, bisa melihat aura seseorang dengan warna-warni yang ada. Dan warna-warna inilah mencerminkan kesehatan seseorang, ya bisa terlihat dari auranya. Ya. Nah, kita bisa lihat spektrum warna-warni. Di sini diambil contoh sampel yaitu merah, hijau, dan biru. Ya, kalau kita bisa menyinari dengan cahaya warna putih, ya warna putih, maka kita bisa melihat ketiga warna ini dengan jelas. Ya, biru, ya kemudian hijau, merah, kita bisa lihat dengan jelas. Nah, bagaimana kalau kita menyorot dengan sinar merah? Nah, kalau kita menyinari warna merah saja, maka yang terlihat adalah yang warna merah saja. Yang lain terlihat gelap. Ya. Demikian juga kalau kita menyinari dengan warna hijau, maka yang terlihat warna hijau saja. Yang lain gelap. Ya, yang biru juga demikian. Kalau kita menyinari dengan warna biru, maka terlihat warna biru. Seperti itu. Nah, inilah spektrum. Ya. Nah, dalam latihan kita, energi-energi warna-warni ini bisa kita gunakan. Ya, kalau kita mempunyai kekuatan visualisasi yang tinggi. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menimbulkan eh, energi, jadi dipengaruhi oleh pikiran kita. Ya. Jadi pada saat Anda memvisualisasi warna biru, Anda katakan biru, maka itu akan terbentuklah warna biru. Anda mengatakan hijau, maka akan hijau. Anda mengatakan biru muda, maka akan warna biru muda. Seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan warna putih, maka semua terlihat karena warna putih ini mengandung warna-warni. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, sinar putih dia bisa melihat semua. Nah, kita bisa biaskan lihat warna-warni ini. Ya, bisa biaskan. Ya. Warna putih kalau kita biaskan di sini, ya, maka akan terlihat spektrum berwarna-warna, ya, warna merah, warna kuning, ya, warna violet, ya. Jadi di sini akan terbias warna-warni. Ya, Anda bisa lihat CD ini. Pada saat terpantul dengan sinar, maka dia akan terurai menjadi warna-warni. Ya, dasarnya cahaya putih ini netral, tapi mencakup begitu banyak warna-warni. Sehingga
kembang-kembang bisa menyerap sesuai dengan spektrum yang ada. Ya, warna spektrum bisa diserap dan ini bermanfaat untuk kesehatan. Jadi di dalam pelajaran mengenai makanan, ya food therapy juga sama. Ya, ada kandungan warna-warni sehingga disitulah ada energi yang dikatakan ada makanan yang tumbuhan yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin, ada yang bersifat netral. Ya, karena ini adalah kandungan juga menyerap spektrum dari warna-warni tersebut. Ya. Nah, kalau ini dikasih prisma, dipancarkan sinar putih, maka akan membias ya berwarna-warni seperti ini. Nah, kalau kita kasih prisma lagi, ya maka dia akan kembali menjadi warna putih kembali. Dia menyatu kembali. Ya. Nah, ini contoh spektrum pada saat Anda nyorot sinar putih dia akan terurai ya, warna kuning, warna orange, warna hijau, warna merah ya, warna violet, warna indigo, warna biru ya. Nah, ini akan terurai menjadi 7 warna dasar ini. Nah, ini ada bermanfaat ya. Hijau ini biasanya digunakan untuk pengobatan dan pembersihan, penyapuan itu menggunakan warna hijau. Kuning biasanya banyak digunakan untuk mengobati orang yang patah tulang. Ya, merah biasanya digunakan untuk meregenerasi sel secara cepat. Ya, jadi zaman dahulu orang ada ilmu yang disebut pancasona ya. Begitu dibacok, ya, dia terbelah, cukup dielus saja, kemudian ini rapat kembali. Jadi bukan hal yang bohong ya. Jadi kekuatan pikir seseorang kalau sudah terlatih di dalam meditasi, ya, dengan menggunakan warna, itu akan mempercepat jutaan kali pergerakan sel, seperti stem cell. Ya, jadi dia mempercepat, seperti laba-laba memperbaiki sarangnya atau sawangan itu diperbaiki secara cepat, sehingga rapat kembali. Nah, itu dasarnya. Jadi dengan penggunaan warna ini bisa terbantu. Ya, warna violet biasa digunakan untuk pembersihan ya, pembersihan terhadap virus ya, atau pada luka ya, terhadap bakteri juga bisa digunakan ya. Nah, warna-warna biru biasa digunakan juga untuk eh, memperlambat ya, memperlambat misalkan ada perdarahan, maka dengan warna biru itu bisa menghambat darah jangan sampai keluar ya. Kemudian warna indigo biasa juga digunakan warna-warna spiritual ya, untuk kadang-kadang menaklukkan kalau ada yang kesurupan dengan menggunakan warna-warna indigo ya, dipancarkan, maka ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak tahan terhadap warna ini. Ya. Ya, kalau kita bisa lihat kenapa bisa muncul pelangi ya. Ternyata ada butir-butir air. Biasanya makanya pada saat setelah hujan ya, matahari menyinari, maka akan muncul pelangi. Karena pada saat matahari menyinari, warna sinar putih terbias melalui partikel-partikel dari air yang jatuh ya ke bumi, maka dia akan merefleksi sinar berwarna-warni ini. Ya, maka muncullah pelangi seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan ya warna-warna ini dalam pengobatan. Bila mana kita sudah mengerti, kita sudah belajar dasarnya, kita bisa secara cepat kalau kita punya kekuatan konsentrasi yang tinggi, kita bisa menggunakan warna-warni ini. Ya. Nah, ini tubuh aura seseorang pada saat melakukan meditasi jantung kembar. Ya. Sehingga tubuhnya terpancar aura sinar yang kuat. Ya, ada kuning emas, ada warna indigonya, ya, ada warna putihnya, ya di sini. Nah, ini aura-aura orang yang sedang jatuh cinta ya, maka akan terlihat menyatu ya, seperti itu. Ada irisan. Kalau di dalam pelajaran matematika dulu kita aljabar ya, ada pelajaran juga irisan ya, irisan. Sehingga terjadilah makin lengket di sini. Ya. Maka dari itu, ya seseorang
tidak boleh terlalu dekat terus-menerus, maka lama-lama bisa jatuh cinta. Ya, ini bisa terjadi juga pada atasan dan terhadap bawahan. Ya, kalau dia berdekatan terus, maka bisa terjadi satu ikatan. Ya, ini berbahaya. Ya. Nah, kita bisa lihat juga ini aura-aura di dalam tubuh secara umum, aura ini terbagi dua ya. Lihat di sini yang dalam dan yang luar. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, maka ada aura kesehatan yang bersifat seperti rambut. Maka dari itu teknik untuk penyapuan, kita harus lakukan tangan dirapat, satu kali penyapuan seperti sapu, kemudian tangan kedua berbentuk sisir, ya, jadi nyisir. Lalu sapu lagi, sisir lagi, sapu lagi, sisir lagi. Nah, orang-orang yang terganggu atau sakit biasanya akan kusut di aura kesehatan tersebut. Nah, inilah yang kita sisirkan sehingga dia akan lurus kembali dan mengisi ruang-ruang yang kosong ini, ya, gitu. Nah, kalau bagaimana orang terjatuh? Kalau dia terjatuh, dia luka, maka ini bocor sehingga energi keluar, ya, bocor. Maka akan terasa sakit di sini. Nah, bagaimana mengobatinya? Mengobatinya tentunya kita menutup kembali, ya, dengan energi di sini. Tapi sebelum melakukan penutupan energi, biasanya kita juga melakukan dengan pembersihan dahulu, penyapuan pembersihan, ya. Biasanya secara umum kalau kita tidak mengerti teknik warna, kita menggunakan kurang lebih 30 kali penyapuan. Ya, yang dilakukan tentunya kita menyiapkan wadah-wadah untuk membuang sampah-sampah bioplasmik tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini, ya. Ini warna-warni, ini cakra kita, ya, yang mengendalikan energi di dalam tubuh kita. Ya, ada 11 cakra. Ya, ada cakra seks, cakra pusar, cakra limpa depan, ya, cakra solar plexus, cakra jantung, tenggorokan, ya, asna, kemudian dahi, mahkota, ya, cakra jantung belakang, solar plexus belakang, limpa belakang, cakra Mingmen, ya. Ini yang menjaga kita punya yin qi, energi perinatal yang menguatkan kedua ginjal kita. Kemudian cakra dasar, ya, ini di Changjiang, ya. Biasanya mengendalikan juga Changjiang ini mengendalikan lapisan lidah, ya. Nah, kita bisa lihat warna-warni ini ya, bagian dasar lebih cenderung warna merah karena menyangkut apa seseorang punya eh, kekuatan dari pribadi dia ya terhadap seksualitas, itu auranya dia cenderung ke bawah ya. Jadi warna merah berat di bawah dia lebih cenderung. Kalau warna kemasan ada di atas ya, di cakra jantung dan di kepala ya, di Pai Hui, ya, di mahkota. Ini cakra kemasan seperti itu. Jadi warna-warna dasar ini mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah, kalau warna-warna ini kacau, ini bisa menyebabkan sakit psikis ya. Jadi kalau seseorang bisa melihat warna-warna sesuatu yang janggal, dia punya kemampuan, dia bisa melihat sifat seseorang. Ya, karena ini berpengaruh pada sifat. Ya, seperti itu. Nah, ini 11 cakra, ya, cakra dasar, cakra seks, cenderung semua dasarnya merah, lebih ke merah. Ya. Kemudian cakra pusar, ya. Kemudian cakra Mingmen, yang mendekati warnanya, cuma berbeda di kembang tengahnya ya. Kemudian cakra limpa, cakra solar plexus, ya, cakra jantung depan, cakra jantung belakang, ya. Nah, di tenggorokan ini cenderung warna biru, ya. Dan ini banyak kalau kita sebagai pengajar, kita punya menggunakan intelektual, ini selalu terkuras di cakra tenggorokan. Makanya kalau kita banyak bicara sebagai guru, ya, dia sering sakit tenggorokan karena dia terkuras di sini, ya. Maka dari itu kita yang seperti biru gini kita harus makan yang
warna-warna cenderung yang warna ungu ya, ungu kebiruan, yang ultraviolet ya, seperti itu. Akan membantu cakra tersebut. Ya, kemudian cakra asna ya, yang ada di antara dahi kita, itu cakra asna. Cakra asna di antara dua alis ya, dua alis. Di atasnya lagi sedikit adalah cakra dahi. Baru cakra mahkota, paihui di atas. Nah, apa yang kita perlu persiapkan kalau kita ingin melakukan pengobatan ya, penyapuan ini? Ini sangat simpel sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah latihan senam tunggikung, kita sudah bisa merasakan energi, itu sudah aktif tangan kita. Tinggal kita mau menggunakannya bagaimana. Kita menggunakan pada cara yang mudah dahulu, yaitu pada orang yang misalkan dia terjatuh, ya, atau kesleo, ya. Ini sangat efektif sekali. Bapak Ibu sekalian kadang-kadang terkagum-kagum, kok bisa ya terjadi penyembuhan secara cepat, ya. Karena kita ngerti teorinya, ya. Tadi kan saya katakan di sini. Nah, di sini kan kalau kita jatuh, dia akan bocor di sini energinya. Nah, kalau bocor kan harus kita tambel, iya kan? Tapi sebelum tambel kita harus bersihkan dahulu. Ibarat kalau dokter mau suntik, dia tentu antiseptik dulu, pakai alkohol ya, dibersihkan supaya jangan ada kotoran yang ikut masuk ke dalam. Nah, sama ini juga terjadi, kita harus lakukan penyapuan, pembersihan, baru kita energize, setelah penuh kita stabilkan. Udah tinggalkan, nanti akan sembuh. Ya, itu hebatnya seperti itu. Ya. Nah, teknik penyapuan ini kita bisa lakukan sebanyak 30 kali. Ya, tentunya kita menyiapkan wadah air garam ya, di dalam tempat wadah tersebut, ya, air garam ini. Sehingga pada saat kita melakukan penyapuan, kita buang di air garam ini. Ya. Kita tarik satu dengan tangan jari rapat, kedua kita tarik dengan terbuka seperti cakar macan, ya, sisir. Ya, kemudian ketiga kita rapat lagi, keempat kita buka lagi, kelima rapat lagi, keenam buka lagi, ketujuh kita tarik, kita ambil semua, kita buang ke air garam. Ya, setelah kita lakukan 3 kali penyapuan, tentunya tangan kita ini kotor. Ya, maka dari itu kita persiapkan alkohol. Kita siapkan alkohol ya. Tadi. Nah, ini kita siapkan alkohol 70%. Ya, untuk menyemprotkan tangan kita supaya bersih lagi. Ya, baru kita melakukan penyapuan lagi. Ya. Nah, ini kita siapkan alkohol 70%, wadah air garam 600 cc, ya, segenggam garam kasar, kemudian ada kain lap atau tisu boleh. Kita bisa menggunakan musik dari lagu Sansan Ciri Payau atau bentuk Om ya. Nah, kita kalau pasiennya perlu duduk, ya kita harus punya 3 kursi. Satu kursi untuk pasien, satu kursi untuk kita, satu kursi lagi buat taruh peralatan kita. Ya. Nah, paling baik pakai bajunya apa? Baju putih, paling bagus. Ya, hitam dan merah menyerap energi. Ya, itu menguras energi kita. Ya, sebaiknya pada saat kita mau lakukan penyembuhan, paling bagus pakai baju warna putih, ya, karena dia sangat netral, seperti itu. Nah, ini kita lakukan penyapuan secara umum dari garis tengah, terus sampai ke pinggir, lalu kita buang. Nah, kalau luka, misalkan di dengkul, dia jatuh ya, kita bisa sapukan, bersihkan. Nah, kalau Anda tadi mengerti, tadi saya sebutkan warna-warni tersebut, fungsinya untuk apa? Anda bisa langsung di telapak tangan Anda membayangkan warna hijau muda. Anda membersihkan, menyapu bagian luka ini. Jadi membersihkan, ya, hijau muda, membersihkan. Nah, tapi Anda bisa combine juga dengan warna seperti ultraviolet. Ya, ultraviolet ini kita tahu bisa membasmi virus, ya, kuman-kuman penyakit.
Nah, Anda bisa combine. Anda tarik sekali dengan warna biru, warna hijau, Anda sapu dengan warna ultraviolet. Ya, kalau Anda merasa dia dengkulnya ada bonyok, gimana? Anda bisa lakukan tambahin warna kuning sapu, ya. Boleh Anda bersihkan warna kuning, ya, gitu. Jadi Anda bisa lakukan pakai putih, langsung dilapis warna hijau, langsung dilapis warna kuning muda. Ya, kalau dia ada pendarahan, Anda langsung masukkan warna biru muda. Ya, pada saat penyapuan itu Anda buang. Lakukan. Nanti pada saat energize juga seperti itu. Jadi setelah Anda lakukan 30 kali penyapuan, sudah bersih, Anda mengenergize. Nah, bagaimana mengenergize-nya? Ya, kita kan ada berbagai teknik kemarin ya. Energize-nya kita bisa gunakan dengan kedua telapak tangan kita salurkan, ya, atau kita bisa satu tangan angkat ke atas, satu memberikan, ya, atau memberikan energi sebagai energize, yang tangan kiri adalah sebagai menarik energi. Pada prinsipnya kita jangan gunakan energi dalam diri kita. Kita ada sebagai transformator, di mana kita menyerap energi alam semesta masuk dari tangan kiri, disalurkan tangan kanan. Ya, kita harus sering latihan, tangan kiri berbalik atau tangan kanan. Tangan kanan sebagai penyerap, tangan kiri sebagai pemberi. Ya, bisa bolak-balik. Jadi Anda gunakan otak kiri dan otak kanan Anda. Sehingga bisa memanfaati, mau kiri, mau kanan bisa manfaatkan. Seperti itu. Nah, pada saat Anda sudah mencapai penuh, dia energize kembali, maka akan terasa tangan ini terdorong karena ada tonjolan ya. Tangan kita terdorong, artinya sudah penuh. Maka kita lakukan stabilisasi. Ya, Anda putar ke sebelah kanan searah jarum jam, ya perlahan-lahan Anda ratakan, kemudian Anda tarik, ya, Anda gunting tali eteriknya seperti memutuskan antara tali energi saya dengan pasien saya. Anda katakan baik, hao, ya,很好, 非常好. Baik, sangat baik, luar biasa baik, atau sembuh, katakan. Udah, Anda jangan pikirkan lagi. Kalau Anda sering mikirin, disembuh atau tidak, itu bisa menarik energinya pulang kepada Anda sendiri. Ya, jadi jangan pusing lagi, biarin aja. Nanti Anda bisa lihat hasilnya, ternyata besok tanya bagaimana kakinya, saya sudah sembuh. Gitu. Nah, itulah hebatnya gunakan energi. Ya. Nah, inilah pengobatan jarak jauh pun sama. Anda bisa gunakan dari rumah, memberikan energi kepada sahabat-sahabat Anda. Ya. Tentunya pasien dikatakan suruh tenang ya, relax ya, gitu. Maka akan lebih mudah menyerap energi yang kita salurkan, kita bersihkan. Nah, pasien kalau disuruh duduk, telapak tangan terbuka ke atas, dia rileks, tegak, pejamkan mata, kita lakukan pembersihan, kita penyapuan, kita bisa memberikan energi, energize, maka akan terjadi kesembuhan. Nah, itu yang paling mudah ya. Tapi kan ada beberapa juga teknik yang perlu latihan khusus ya, seperti kita mempelajari titik-titik warna, titik-titik aura di dalam tubuh manusia. Karena ini mempengaruhi organ-organ, ya, menyangkut sakit organ. Nah, sini ada beberapa latihan ya untuk penyembuhan ya, yang gangguan penyakit kanker, misalkan bagaimana kita bersihkan, ya ada semua di sini di dalam buku. Saya tidak bahas ini karena ini perlu pelajaran ini ya, untuk patofisiologi ya. Oke, kita lakukan senam. Waktu sudah 30 menit, kita bisa lakukan senam dengan musik. Saya akan bukakan musik dulu ya. Seperti biasa tentunya kita akan lakukan senam jinjit dulu ya. Itu untuk senam pemanasan, di mana senam jinjit ini bermanfaat menguatkan jantung kita. Ya, kemudian juga untuk menurunkan gula darah kita.
Kemudian kita bisa lakukan senam mengayun tangan. Ini membuka pintu di bagian sisi atas kita sehingga napas kita menjadi lega. Peredaran darah di jantung menjadi lancar. Baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu senam tungikung atau senam gita, gerakan isyarat ya, di mana tangan kiri lebih dekat, tangan kanan lebih jauh untuk mengobati satu penyakit. Oke, kita mulai ya.怀着无比虔诚，默默祈福言诵。Oke, kita mulai ya. Senam dulu ya. 翻过千座山，后为寻一个梦，越过万条水，为人一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，梦如路遥远。水畔人欢水，灯如莲花红。梦中的圣城，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。点一盏心灯，照亮每个美梦。怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。点一盏心灯，沐浴百年春风。 Hanya bagian telapak kaki depan. Tidak perlu diangkat, hanya digerakkan saja. 把爱化成彩虹。 山外还有山，梦如路遥远。水畔人欢水，灯如莲花红。梦中的圣城，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。点一盏心灯。 照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。
彩虹。Oke, gerakan yang kedua kita mengayun tangan seperti ini ya. Adalah untuk membuka pintu energi di tangan, di dada kita ya. Saya akan bukakan musiknya dahulu. DJ Sunny. Oke. Usahakan telapak tangan kita jauh ya ke depan ya. Seperti itu. Dan bagian ini atau pundak kita naik ke atas ya, ngangkat seperti ini. Jadi berikat kita di belakang dan depan terbuka. Energi di jantung dan paru-paru kita lancar.
你涌入怀中。许多奇迹，我们相信才会存在。想留不能留在最寂寞，请不要离开我，在这下雨的时候。我的离去若让你拥有所有，那结局自动我心窝。我没说好绝不放开彼此的手，在我最需要你的时候，忘了为我来安排。爱到了尽头，绝不放开你的手。如果这是你想要的， Lalu hembuskan melalui 我 hidung 会尽 perlahan. 力。 Tidak hidup, napas melalui hidung, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Hirup napas lagi, perlahan-lahan, lalu hembuskan melalui hidung, perlahan-lahan. Kita simpan energi di telapak tangan kita, tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Taruh di bawah pusar. Kita masukkan, simpan energi masuk ke dalam tangan kiri kita. 3 jari di bawah pusar adalah pusat energi fungsi kita. Oke. Kita ganti musik, kita masuk ke senam sebenarnya. Oke, kita tegakkan tubuh kita lurus bagaikan pohon cemara. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Tekuk ujung lidah nempel ke langit-langit. Kita buka selebar pundak. Telapak kaki sebelah kiri. Telapak kaki kita masukkan sedikit ke dalam, mengunci ya ke dalam seperti itu. Lutut diturunkan sedikit. Tubuh kita tetap tegak, kaki turunkan sedikit, menginjak bumi, menapak bumi dengan kuat ya. Kita rilekskan seluruh tubuh kita. Telapak tangan kiri kita taruh di depan pusar, di bawah pusar. Telapak tangan kanan di atas pusar. Gerakan ini disebut gerakan Shishi Chanchuang. Gerakan dasar di mana membuka pintu Sanqiao kita. Kita tahu Sanqiao adalah terbagi 3 ruangan. Jiao bawah berada di bawah pusar kita, Jiao tengah dari pusar sampai ulu hati, Jiao atas dari ulu hati sampai ke Pai Hui. Di belakang kita disebut Wai Jiao. Nah, perjalanan Sanqiao menuju Wai Jiao. Bila mana ini dapat bersirkulasi lancar dari Sanqiao menuju Wai Jiao sepanjang tulang punggung kita dan kembali ke depan, maka perputaran ini disebut perputaran Kung Chuan. Kalau perputaran Kung Chuan lancar, maka kita sehat. Maka dari itu gerakan ini katakan gerakan dasar. Kita lancarkan dahulu seluruh energi yang ada di Sanqiao dan Wai Jiao. Kita menggunakan 4 kekuatan. Pertama adalah kekuatan tubuh dengan postur Shishi Chanchuang ini. Kekuatan kedua dengan kekuatan suara yang menggunakan
Sip garing Sang San Ciu Payau 3396815 yang mempunyai arti 33 atau San San menggetarkan paru-paru. Ciu atau angka 9 menggetarkan pusat tantien kita. Liu menggetarkan di bawah diafragma tulang rusuk kita. Pa di pusat, Yao tenggorokan sampai kepala, U limpa dan pencernaan. Kekuatan ketiga, kita gunakan kekuatan pikiran kita. Visualisasikan cahaya warna putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita. Kekuatan keempat, kita gunakan kekuatan batin kita. Kita katakan seluruh sel-sel di Sang Ciao, Chung Ciao, Sang Ciao, dan Wai Ciao bekerja sehat dan normal. Bapak Ibu sekalian, bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan bisa diarahkan berhadapan dengan telapak tangan kiri, khusus yang darah tinggi, untuk menutup agar energi jangan langsung naik ke atas, khusus yang darah tinggi. Yang normal dan rendah tetap pada posisi semula. Kita tenangkan pikiran kita, ujung lidah kita melekat di langit-langit. Kita dengarkan musik San San Ciu Payau yang menyeimbangkan seluruh sel-sel di tubuh kita. Bersenyumlah kepada seluruh sel-sel di ciao bawah kita, semua organ-organ yang berada di ciao bawah dan seluruh sel-selnya sehat dan normal. Bersenyumlah kepada ciao tengah, dari pusar sampai ujung kaki. Ucapkan terima kasih, kamu sehat dan normal. Seluruh organ-organ dan seluruh sel-sel yang berada di ciao tengah sehat dan normal. Bersenyumlah kepada seluruh sel-sel di sana. Ucapkan terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada ciao atas kita, seluruh sel-sel dan organ-organ yang terkait di ciao atas sehat dan normal. Terima kasih, terima kasih. Bersenyumlah kepada seluruh organ dan sel berada di ciao atas. Energi dari ciao bawah, ciao tengah, ciao atas berjalan lancar menuju Wai Ciao sepanjang tulang punggung sampai
sampai ke tulang ekor, lancar, terus berputar kembali ke depan, bersirkulasi dengan lancar. Perlahan-lahan kedua telapak tangan kita pindahkan, sinari kedua ginjal kita. Tangan diluruskan ke belakang, dada dibuka, kepala sedikit diangkat, ujung lidah mengungkapi langit-langit. Kita arahkan kepada kedua ginjal kita. Kita perkuat cakra mingguan kita. Kita bersihkan cakra mingguan berseberangan dengan pusat. Mingguan mengendalikan kedua ginjal kita karena adalah pusat dari Qi, energi prenatal. Kita pertahankan Qi kita agar tetap kuat hingga menyehatkan kedua ginjal kita. Visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari di pusat cakra mingguan. Sehingga mingguan kita bekerja sehat dan normal, memperkuat kedua ginjal kita. Marilah kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu telah bekerja sehat dan normal. Kamu sehat dan kuat, bekerja normal. Sel-sel berfungsi dengan baik, bekerja sehat dan normal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita. Ucapkan terima kasih. Kita akan merasakan kedua telapak tangan kita bagaikan memegang bola yang besar, berisi, terasa sekali. Kedua telapak tangan kita mengambang seperti memegang bola. Sekarang perlahan-lahan kita pindahkan ke depan. Kita kuatkan tangkian kita. Seperti memeluk bola di depan pusar kita. Kita perkuat tangkian kita. Gerakan ini mampu cancuang. Manfaatnya memperbaiki kinerja darah kita. Bagi yang kelainan darah seperti thalassemia atau anemia, sebaiknya banyak latihan ini. Akan membantu menyehatkan darah kita. Sekarang kita visualisasikan cahaya warna biru langit terang. Biru langit terang menyinari bagian tangkian kita. 3 jari di bawah pusar. Ucapkan terima kasih dan tersenyumlah pada tangkian Anda. Terima kasih tangkian. Kamu adalah pusat dari energi Qi, energi murni yang dapat membuat pertahanan tubuh, imunitas tubuh kita, baik pertahanan tubuh di luar maupun di dalam.
Tersenyumlah pada tangkian kita sendiri dan katakan terima kasih. Kamu bekerja sehat dan normal. Kita akan merasakan getaran energi yang begitu kuat sampai menembus ke paidui kita, sampai menembus ke cakra mahkota kita. Energi terasa mengalir begitu kuat. Sekarang perlahan-lahan kita tarik tangan kanan kita mendekati di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Berjarak 5-10 cm di tulang rusuk sebelah kanan. Posisi tangan kiri tetap pada pusar, pada tangkian kita. Berjarak 30-40 cm sehingga terlihat seperti ini. Tangan kiri berada di bawah, berjarak 30-40 cm. Tangan kanan berdekat dengan tulang rusuk sebelah kanan. Sekarang kita menyehatkan liver kita. Visualisasi cahaya warna putih terang menyinari liver kita, membersihkan, melancarkan peredaran darah dan peredaran energi. Sel-sel bekerja sehat dan normal, bekerja sesuai fungsinya dengan baik. Demikian juga pada sisi empedu yang saling berhubungan dengan liver, sehat dan normal. Salurannya lancar, energi dan darah lancar. Seluruh sel-sel bekerja sehat dan normal. Ucapkan terima kasih dan tersenyumlah pada liver kita dan empedu kita. Sekarang kita perkuat limpa kita. Kita pindahkan telapak kiri, tarik ke tulang rusuk sebelah kiri. Telapak tangan kanan menuju pusat dari tangkian kita. Dibaliknya sekarang ya. Tangan kiri berada di bawah tulang rusuk sebelah kiri, berjarak 5-10 cm. Tangan kanan mengarah di bawah pusar kita, berjarak 30-40 cm. Kita sehatkan limpa kita. Limpa adalah organ yang mengendalikan perjalanan darah kita. Dengan kendalinya limpa, maka tidak akan terjadi perdarahan. Karena limpa yang seperti stasiun yang mengendalikan kereta api berjarak pada lehernya. Limpa memperkuat energi, mengantarkan peredaran darah, menguatkan kita, mengubah saraf makanan menjadi energi, dan mengubah saraf makanan yang bersih dan yang kotor. Yang bersih dikirim ke jantung dan paru-paru, kemudian diproses darah di jantung, darah dikirim ke liver sebagai gudang. Karena itu kita perlu bertahap limpa kita. Visualisasi cahaya sinar putih terang menyinari limpa kita, menyehatkan limpa kita,
menguatkan limpa kita. Terima kasih limpa, kamu bekerja sehat dan normal. Kamu telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan baik. Tersenyumlah pada limpa kita dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sekarang perlahan-lahan kita angkat, kita buka selebar-lebarnya seperti terbang. Kita luruskan tangan kita. Kita bentangkan hingga dada kita terbuka. Lalu energi berjalan lancar sampai terasa di telapak tangan kita kedua. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ujung lidah melekat di langit-langit. Karena perlahan kita turunkan, kita bersihkan paru-paru kita kibas-kibaskan. Bayangkan cahaya sinar putih terang di kedua telapak tangan kita, membersihkan, menyapu paru-paru kita. Semua kotoran yang ada di paru-paru bersih, keluar. Tubuh kita menjadi sehat, segar, paru-paru kita menjadi bersih, bersinar, cahaya. Terus sel-sel bekerja sehat dan normal. Tersenyumlah pada paru-paru kita. Ucapkan terima kasih paru-paru. Kamu sehat dan normal. Kita bersihkan. Sapu terus, bersihkan. Kita akan merasakan dada kita semakin ringan, dan semakin lega. Cepat. Bersihkan. Cepat-cepat ya. Perlahan-lahan kita tarik telapak tangan kita ke atas. Seluruh energi kita kumpulkan, kita bentuk seperti bola. Kita pegang, kita tekan perlahan-lahan turun ke bawah. Nah, bagi yang dadanya sesak, Anda bisa berhenti di antara dada Anda. Tapi kalau yang tidak, misalkan pencernaannya kurang enak, maka Anda boleh turunkan yang berada di Cungciao, ya, di solar plexus atau di ulu hati. Anda berhentikan. Tapi kalau tidak ada masalah, Anda merasa di perut bawah yang ada masalah, Anda turunkan lagi sedikit ke bawah. Karena energi ini akan membantu memperbaiki seluruh sel-sel berada di Shangqiao, di Cungciao, dan Xiaqiao. Ciao atas, ciao tengah, dan ciao bawah. Perlahan kita simpan energi telapak tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Kita simpan energi ini di pusat tantien kita. Nah,
Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan Guru Kuo yang mempunyai arti bersihkan semua polusi, melancarkan aliran energi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi dapat bersirkulasi dengan lancar. Dalam afirmasi Guru Kuo dikatakan Qing Chu Wudan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong. Qing Chu Wudan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong. Qing Chu Wudan, Su Tong He Dao, 能量邦家，公专畅通，3396815，3396815，3396815，好，很好，非常好，baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan terima kasih atas berkat-Nya, sehingga kita selalu dalam kondisi sehat, bisa berkumpul setiap hari Kamis, berlatih bersama. Dan kepada sahabat-sahabat kita semua, bagi yang tidak bisa mengikuti ini, semoga mereka dalam kondisi yang sehat. Kita ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita. Terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan membimbing kita. Kita ucapkan terima kasih kepada pendiang Grandmaster Profesor Dr. Kuo Ji-sen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya pada kita sehingga kita bisa berlatih bersama, menyehatkan kondisi tubuh kita agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita semua yang hadir di sini untuk beserta berlatih bersama, menyatukan energi dari seluruh daerah, baik yang berada di luar negeri maupun di luar kota. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri yang disiplin, termotivasi melakukan latihan ini, meningkatkan energi di dalam tubuhnya, dan merupakan tanggung jawab kita mengenai kesehatan kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wah, cukup berkeringat ya, Bapak Ibu sekalian. Padahal kita latihannya cukup sebentar, tapi benar-benar menguras kita punya keringat. Ya, seperti biasanya saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu ingin tanya jawab atau boleh sharing. Silakan. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau sharing. Ya. Selamat malam, Lose. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Nanggar. Lose mau tanya, untuk membangun Qi kita, itu diantara Changchuan itu yang mana yang harus kita mulai dulu? Apakah Qi Si Changchuan atau yang di depan Tantien, Lose? Terima kasih.
Iya, pada dasarnya kalau setiap latihan biasanya kita sering lakukan sisi cancuang. Tapi di dalam buku guruku, sebenarnya Tung Ikung ini sangat cerdas. Jadi kita mau gunakan saat yang kita perlukan yang mana boleh. Jadi tidak perlu harus mengikuti alurnya. Ya, jadi pada saat kita memperkuat tantian kita, kita bisa langsung yang Mapu Cancuang. Boleh. Anda merasa, aduh saya sinya lemah nih. Anda kuatin tuh Mapu Cancuang, yaitu menyinari bagian tantian kita. Dengan warna langsung pakai biru muda, biru langit. muda. Anda lihat langit warna biru, Anda pejamkan, Anda visualisasikan, di sana ada bola cahaya warna biru langit terang menyinari pusar gitu. Ya, di tantian kita. Seperti itu. Baik. Kalau Anda sesak napas, Anda boleh lakukan buka diafragma langsung. Ya, nanti Anda langsung segar napasnya. Ya, karena ini terbuka, dia chi-nya naik langsung. Ya, seperti itu. Ya, kalau Anda jantung rasanya aduh nggak enak nih, Anda stabilkan ya, Anda lakukan seimbangin bagian sisi jantung. Anda boleh buktikan ya, tangan Anda begini atau Anda mau rapatkan juga boleh. Anda lakukan setengah jam meditasi tangan di atas begini. Nanti rasa langsungnya enak dada ini. Enak dada ya. Baik. Gitu. Satu lagi loh, Sir. Ini saya ada keluhan asam urat loh, Sir. Jadi gimana? Jadi belum terlalu bisa banyak makan sayur-sayuran. Padahal kan sarannya loh, Sir, kan kita lebih ke vegetarian ya. Nah, Mohon kalau kita lihat asam urat kan permasalahannya di ginjal. ginjal ya. Ginjal, fungsi ginjal kita tidak bisa membuang. Hmm. Maka dari itu kita perlu perkuat bagian di belakang. Yang belakang ya. Ya. Oke, siap. Terus Anda katakan seluruh sel-sel itu bekerja dengan sehat dan normal, bisa memproses semua kotoran agar bisa dibuang melalui urin. Gitu. Baik. Terima kasih loh, Sir. Iya, jadi tersenyum sama si sel ginjal, tersenyum ucapan terima kasih. Boleh setelah selesai Anda fokus pada ginjal saja, setelah selesai Anda gosok-gosok telapak tangan Anda di situ. Ya, Anda diamkan, Anda tersenyum, ucapkan terima kasih, Anda tempel di ginjal Anda. Gitu. Akan terasa hangat. Terasa hangat, betul. Jadi boleh ya, jadi Anda setiap satu gerakan Anda simpan dulu di situ boleh. Simpan dulu di situ ya. Ya, Anda boleh katakan afirmasi yang diajarkan Afirmasi guruku. Jadi guruku. afirmasi ini bukan sesuatu mantra yang ini, tapi sebenarnya ini menjelaskan bagaimana kata-kata kita berlaku. Ya. Tapi guruku menemukan kata-kata ini melalui meditasi. Digunakan untuk melancarkan energi kita. Makanya dikatakan qingchu. Qingchu itu bersih-bersih, ya. Udan itu polusi. Bersihkan semua polusi di tubuh kita. Jadi penyakit-penyakit, energi yang macet, gitu. Kemudian sutung terobos artinya. Tahu itu aliran saluran-saluran ya. Boleh dikatakan ditulis itu adalah aliran sungai, tapi sebenarnya aliran energi kita di tubuh kita. Nengliang itu energi. Pangcia itu berpindah, pindah rumah artinya bisa berpindah, bergerak. Kalau diam kan, kalau di rumah nggak ada angin, nggak ada apa, kita panas. Ya, itu supaya dia bisa bergerak, bersirkulasi. Gitu. Kungcuan artinya perputaran. Ya, perputaran. Changtung itu lancar. Jadi terus dia sirkulasi berputar lancar. Ya, afirmasi ini dikatakan 16 kata oleh guru karena bahasa Mandarinnya 16 kata. Gitu. Qingchu itu 2 kan. Udan itu jadi 4 kan. Sutung 2 lagi. Hetau 2 lagi, jadi 8. Iya kan? Gitu. Nengliang 2, Pangcia 2 lagi. Kemudian Kungcuan Changtung. Jadi 88 16, semua 16 kata. Ya. Ini untuk membantu. Jadi praktisi siapapun bisa gunakan. Karena ini sesuatu yang bermanfaat ya untuk menyehatkan tubuh kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, terima kasih Pak Nanggar. Semangat terus Pak Nanggar. Siap loh, Sir. Pak Alfa, gimana Pak Alfa hari ini? Ya, sehat. Ya, terima kasih, keluarga semakin sehat. Semakin sehat, kerja sudah lancar. Semua sudah bisa kuat jalan.
Sudah kuat jalan. ya, bagus bagus. Sudah kuat jalan dan keluarnya hampir 90% sudah jauh normal. Ya, Luar bagus biasa. bagus. Ya, Luar terus biasa. latihan. Ya, Apa? Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi kita harus amin. latihan. Ya, hanya sekalian mau tanya, Laos, ya. Saya kalau setiap kali misalnya untuk pada saat gerakan untuk konsentrasi di cakra tertentu itu, getaran di telapak tangan saya ini saya rasa kuat sekali, kayak ada sengatan listrik itu kuat, kuat sampai rasanya kok kuat banget gitu. Bagus, Pak. Ya, Bagus itu. Bapak udah aktif soalnya. Ya, karena Bapak kan pernah latihan di Shaolin kan? ya dulu Jadi, pernah di Shaolin, pernah di Tai Chi, lalu sudah lama sekian mau 5 atau 6 tahun tidak aktif, iya, sekarang baru mulai lagi sehingga saya rasanya kayak gitu. iya, di Tung Ikung ini banyak orang yang pernah latihan, begitu coba yang Tung Ikung ini, wah luar biasa, kuat sekali. Bisa terasa luar biasa. Ya, Ya, benar Laos. Saya rasa getarannya jauh lebih lebih kuat dan kayak sengatannya tuh hampir sampai hampir mau mau jatuh gitu. Saya rasa kayak kuat kuat sekali itu. ya. Iya. Nggak apa-apa, baca aja Qing Chu dan Su Tong Tao, nanti dia bantu circulation ya. Oh, baik baik baik. Terima kasih. Ya, Iya. sama-sama. Iya, baik. Soalnya rasanya beda luar biasa. Ya, Susah ya. saya berapa? Getarannya terasa Hmm, lebih-lebih bahkan sampai di cakra ajina dan di mahkota kayak ada yang mau keluar itu tuh, kayak ada yang mau betul, betul, betul. ya Iya, energi terasa hingga sekali ya. Iya, ya kayak gitu. Jika saya rasa perlu tanya ke Sifu untuk jelas, jangan sampai salah arah. iya, Kayak gitu. betul, betul itu. Memang Ya, terasa sekali. Nanti akan kuat sekali. Ya, ya, kita bisa menikmati aliran itu nanti untuk ya, membantu penyembuhan. ya. Baik, Ya, baik. Pak Alfa Terima nanti kasih. udah punya kemampuan menyembuhkan orang itu. Iya, terima kasih. Harus latihan terus. Nggak boleh Ya, alpa setiap hari Kamis. Ini ya. kebetulan di luar kota ada kegiatan, ditinggalkan dulu karena ini penting. Nggak apa-apa, latihan Ya, terus Pak Alfa. baik, baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Yuk, Bapak Ibu semua, sama-sama. teman-teman semua. Terima kasih. Yuk, sama-sama Pak Alfa. Ya. Gimana Pak Pak Susanto, gimana? Ya, Sensei Herman. Saya lihat sekarang ini Pak Ya, Susanto lebih ya, terima mempelajari kasih. lagi, memperkuat energinya nih. Ya, terima kasih Sensei. Harusnya begitu Pak, karena kita sebagai terapis gitu kan terapiin orang setiap hari. Tanpa disadari kita menguras energi kita. Jadi kita Ya, harus cas lagi. ya, cas ulang lagi baterainya Iya. ya, Lotte ya. Beda kalau udah habis latihan ini bukan makin loyo, makin seger rasanya badan. Full of power. Gitu. Iya, Lagi lemes coba lagi latihan lemes gini kita latihan bersama beda langsung badannya seger lagi. Iya, betul itu. Langsung Jadi segar. Yang memang capek-capek luar langsung. biasa ini. Iya, Saya segar, juga langsung segar. setelah menemui pelajaran guruku ini, wah ini luar biasa. Sebelumnya saya kan belajar prana, tapi Iya, di belajar ini, wah lebih lebih full power ya. betul, betul, Oke. betul. Ini jauh, jauh. Jadi kita bisa gunakan lagi ya Bu, yang tadi yang tenaga prana itu ngobatin orang lebih efektif nanti. Yang jatuh-jatuh mah gampang lah, orang jatuh bonyok sedikit mah kaki seleo gitu ya, tinggal semprotin cengkuksui sedikit dikasih energi aja, gitu. Sembuh ya. Gitu. Boleh buktikan ya nanti ya kalau ada yang keseleo atau apa Anda buktikan. Hasilnya luar biasa ya. Sehari 2 hari udah sembuh dia, jalan normal lagi. Dan Anda bisa gunakan, lihat anak kecil lagi main-main jatuh gitu. Anda dari jarak jauh aja, sapu-sapu, kasih perana gitu sebentar, sembuh. Ya. Itu anak lari lagi, bukan nangis lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, bila mana tidak ada yang bertanya lagi, kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wisata, bos kita tak. Semoga semoga hidup. ya, terima Terima kasih. kasih. Terima Terima kasih, kasih. Sensei. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya.
Oh, di chat ini ada pertanyaan nih. Untuk penyapuan ada 3 warna. Banyak warna, ya. Nanti pelajarannya lebih dalam. Latihan tadi apakah kaki boleh pakai sandal atau sebaiknya tanpa alas? Nggak masalah ya. Ini boleh pakai sandal, boleh tidak, nggak masalah. Tapi kalau yang udah usia ada umur sebaiknya pakai alas kaki, ya. Tapi kalau kita ingin menyerap energi bumi, ya kita telapaknya terbuka. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri ya.